Saya mute mute semua. Jadi saya mute Pak Edi juga. Ya, kita sebelum kita mula, kita mainkan sebelum kita mula, Bapak Ibu, sementara kita mainkan lagu Walton dulu. Iringi doa melengkapkan cita, bersama-sama kita kemercu jaya. Pengorbanan dan harapan demi kejayaan, jangan tewas dengan ujian yang melanda kita. Terus berusaha, tingkatkan daya, berjuang demi hidup kita. Jangan sekali berputus asa, karena kita mampu untuk berjaya. Inilah janji kita, gandakan usaha, kejayaan milik kita bersama. Berjuang pantang mengalah, harungi cabaran, terus bertekad memaju jaya. Kita teruskan usaha, tingkatkan daya, berjuang demi hidup kita. Jangan sekali berputus asa, karena kita mampu untuk berjaya. Siapapun kita berhak untuk berjaya. Tidak kenal putus asa, inilah janji kita. Walton Power. Kita teruskan usaha, tingkatkan daya, berjuang demi hidup kita. Jangan sekali berputus asa, karena kita mampu berjaya. Kita mampu Oke, selamat malam Bapak Ibu, selamat datang ya. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada semua keluarga Walton Indonesia dan Malaysia ya. Oke, gimana ya hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal 21 Februari 2021. Kita ketemu lagi ya di Walton Health Seminar online hari ini ya. Ya teman-teman, hari ini kita mau bicara tentang lebih kepada kesehatan ya. Saya berharap yang hadir hari ini hanya sekadar memberi orang bilang apa ya? Sekadar memberi kefahaman, awareness ya, untuk menyedarkan betapa pentingnya kesehatan. Kenapa kita harus menjaga diri kita, mencegah lebih baik dari merawat. Ya, dan kalau hari ini kita lihat masalah kesehatan, kita letak COVID di samping. COVID adalah tambahan, ya. COVID adalah tambahan. Tetapi kita bicara tentang benar-benar masalah kesehatan. Ya. Kita mungkin semua masih muda ya.
Di sini saya harapkan semua muda, ketika kita masih muda, kita mengorbankan kesehatan untuk mendapatkan uang dan kesuksesan. Coba bayangkan, siapa di antara kita yang begini, yang kurang tidur, makan tidak teratur, ya, pola makanan tidak baik. Karena kita pikir kesuksesan dan uang penting. Kita tahu uang penting, tetapi jangan sampai kita mengorbankan kesehatan kita. Tapi hari ini kalau kita lihat, ketika tua, kita mengorbankan uang kita untuk merawat, berobat demi kesehatan yang lebih baik. Kalau teman-teman di Indonesia, bayangkan ya, kalau sebelum COVID, rata-rata teman-teman Indonesia yang datang ke Malaysia dan Singapura karena berobat. Begitu banyak sekali. Karena kita di waktu muda, kita tidak terpikir tentang kesehatan. Tapi zaman dulu, bukan zaman now ya, zaman dulu, orang sakit di waktu tua. Orang meninggal karena tua. Tapi sekarang enggak. Sekarang kita lihat umur 20, udah sakit jantung. Belum jatuh cinta, udah jatuh sakit. Ini baru umur 20-an. Ya kita lihat ramai. Dulu, sekarang penyakit tidak mengira usia. Kalau kita lihat kanker di kalangan anak-anak. Wah, menakutkan. Kalau kita ke rumah sakit, pergi ke ward kanak-kanak itu, wah, takut. Lihat kanak-kanak baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, botak, kanker. Dan hari ini, mengikut WHO, dia bilang apa? Asia, 270 juta orang Asia akan mati kerana penyakit lifestyle, pola makan, cara hidup. Dan lihat ini, 10.000. 40, ini untuk Malaysia ya, kita lihat negara yang kecil aja, begitu besar. Apalagi Indonesia. Ini dari WHO ya, dia bilang negara-negara yang akan berdampak adalah China, India, Pakistan, dan Indonesia. Penyakit yang pembunuh yang paling besar, kanker, diabetes, pernafasan, dan jantung. Jadi, kita harus sudah mula berhati-hati. Dan kita harus tahu ya, kenapa pola hidup kita. Suka nggak suka, kita terkena dan terekspos lebih dari 70.000 kontaminan beracun setiap waktu. Kita nggak bisa lari dari polusi udara, polusi air. Lihat di Indonesia, ini bukan mau jelekkan Indonesia, tapi benar ya. Di Indonesia kita nggak bisa, saya ke Jakarta, mereka bilang, jangan minum air dari keran. Kalau ke Australia, kita bisa minum dari keran. Karena polusi air tinggi. Dulu orang sarankan, kita makan sayur, makan buah baik. Sekarang pestisida di sayuran dan buah. Ulat aja nggak berani makan. Ayam broiler. Kita lihat ayam ya. Dulu ayam kampung untuk membesar 6 bulan, sekarang 3 minggu. Udah gantung di Kentucky gitu ya. Dan obat-obatan ya. Sekarang lihat ya, waktu saya muda, kita tidak ada Panadol untuk anak-anak. Coba lihat, kalau kita ke farmasi, ada Panadol untuk anak-anak. Kenapa? Orang makan obat seperti makan kacang. Pola hidup berubah. Dan toksin-toksin racun, apalagi kalau kita nggak bisa lari dari ini. Dari terekspos kontaminan ini, X-ray, HP, semua kita nggak bisa lari. Ini adalah bagaimana toksin terakumulasi dalam tubuh kita telah menjadi salah satu silent killer yang paling bahaya. Ini kita sadar, kita tahu, kita mengerti, tapi kita nggak bisa lari. Coba bayangkan polusi Jakarta. Ini belum musim kebakaran dari ya kebakaran Riau, berasap. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Dan pola pemakanan kita, aduh, memang saya ngerti ya. Saya juga suka kuliner di Indonesia. Makanannya enak.
Tapi kalau bayangkan makanan Indonesia gimana ya? Yang paling manis, manis banget. Yang asin, asin banget. Yang masam, masam banget. Yang pedas, pedas gila. Jadi semuanya ekstrim. Dan kita pola makanan kita juga ekstrim. Makanan berlemak, wah, lagi enak makanan itu, waduh. Lebih bilang apa? Lebih banyak penyakit yang datang. Dan akses untuk makan 24 jam bisa di mana saja. Di kota-kota kecil juga. Jadi coba lihat, ini apakah kita bisa rubah? Nggak bisa. Dan apalagi sekarang, ini bukan anak-anak ya, orang tua juga sudah tidak mau makan sayur. Mereka lihat makan sayur, lihat sayur itu seperti lihat hantu. Kalau minta nasi goreng tanpa sayur gitu. Coba bayangkan sekarang ya. Ini kita perlu melakukan sesuatu untuk hidup lebih sehat. Dan kalau kita lihat, polusi ya, tadi ini hanya polusi udara ya. Ini di Indonesia. 29% kematian karena kanker paru-paru, stroke, penyakit jantung, semuanya. Penyakit yang paling banyak menyerang masyarakat Indonesia. Kita lihat. Apa? Stroke, jantung, diabetes, TBC, hipertensi, paru-paru. Penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Stroke, jantung, diabetes, hipertensi. Jadi kita tahu nggak tahu, sadar atau nggak sadar. Tapi sebenarnya kita sadar. Hanya mungkin tahu ya, tidak sadar ya. Lihat biaya, lihat kematian akibat penyakit kardiovaskular di Indonesia, biaya triliun. Dulu orang kaya sakit jantung penyakit orang kaya, sekarang enggak. Dulu penyakit jantung pintar, dia cari orang kaya, bisa berobat. Sekarang enggak, dia cari semua. Coba bayangkan, ini penyakit oleh karena pola makanan kita. Dan setiap tahun peningkatannya tinggi. Ini di Indonesia berbanding ya, peningkatan 2018 1,5%. Ini kalau di Indonesia 1,5% itu besar. Dan sekarang tanya, apakah kita mempunyai kad garansi sampai mati tidak sakit? Kita berani, seolah-olah kita mempunyai kad garansi, nggak akan mati. Ya memang kita tahu ajal di tangan Tuhan ya, tapi sakit di tangan kita. Jangan kena stroke, tidur di rumah, hidup nggak bisa, mati nggak bisa, nggak ada orang yang jaga. Lihat, negara-negara tertinggi diabetes ini 2017 ya, bukan 2021. Dan ini di kalangan antara umur 20 sampai 79. Anak-anak belum kira, yang umur 80 ke atas belum dihitung. Indonesia 10 juta orang. Wah, memang kita bilang, 10 juta kecil di Indonesia kan, penduduknya 300 juta. Tapi 10 juta. Ini saya belum bicara yang harus amputasi apa semuanya ya. Ini baru diabetes. Hipertensi. Faktor risiko. 1 dari 5 wanita. Dan ada yang tidak sadar mereka punya hipertensi. Ini walking time bomb, bisa meledak kapan-kapan saja. 1 dari 4 pria. Ini banyak sekali ya. Ini bisa meledak kapan-kapan saja orang yang punya hipertensi. Dan yang sedih sekali untuk hipertensi, kita kalau diberi obat, mengikut pakar-pakar mereka bilang, obat untuk hipertensi memberi lebih banyak masalah daripada penyelesaian. Makan susah, nggak makan susah. Mau apa yang kita bisa lakukan?
Wah, ini lagi bicara, tadi saya bicara kanker kan. Pasien kanker naik 60% di 2020. Bukan 1%, 2%. 10% aja banyak, tapi di Indonesia naik 60%. Kenapa? Pola hidup kita. Kita belum sadar. Lihat, mereka bilang. Secara statistik diperkirakan sekitar 1 dari 6 kematian terjadi kerana penyakit kanker. Oh, jadi itu tadi kita bicara tentang pelbagai macam-macam penyakit ya. Dan kalau penyakit itu tidak cukup, 2020 kita dapat hadiah. Hadiah apa? COVID-19. Kita pikir COVID-19 ini penyakit sementara ya. Dan kalau kita lihat, siapa yang harus benar-benar berhati-hati dengan COVID-19? Orang yang berpenyakit, orang yang punya masalah kesehatan, teman-teman yang merokok, teman yang ada diabetes, ada hipertensi, ada masalah jantung, orang umur 60 ke atas, ibu hamil, ibu mengandung, ibu hamil. Jadi kita lihat, kenapa kita minta Bapak Ibu harus hidup lebih sehat? Kita nggak bisa hapuskan COVID, belum tahu kapan. Yang kita bisa bikin adalah jaga diri kita supaya lebih sehat. Ini virus yang menyerang sistem pernafasan manusia ya. Kalau lihat di Indonesia ini yang kemarin ya, kasus baru per 20 Februari, 8.000 itu yang terhitung, yang tidak terhitung. Ada peneliti bilang, yang tidak terhitung mungkin 5 kali lipat di Indonesia per hari. Coba bayangkan, 1 tahun ini 34.000 orang sudah meninggal di Indonesia. Itu yang kita tahu. Jadi Bapak Ibu harus sadar. Hari ini kita mau bicara untuk Bapak Ibu sadar kenapa kesehatan itu penting. Kita tidak boleh lari dari COVID. COVID sudah ada di mana-mana. Tapi yang boleh kita lakukan, jaga diri kita. Supaya kita lebih sehat. Ini, pasien positif corona meninggal, frontliner meninggal, dokter meninggal, macam-macam. Hidup kita sudah berubah kerana COVID. Sekarang kita seperti harus jaga diri kita. Jadi kita terekspos, Bapak Ibu. Suka nggak suka kepada pelbagai jenis penyakit. Kadang kalau contoh kita pakai masker, pakai sanitizer, tapi kalau orang lain tidak berhati-hati kita juga kena. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah kita jaga diri kita. Jadi apa yang kita boleh buat? Memang banyak penyelesaian, banyak produk di luar. Hari ini saya berbagi dengan Bapak Ibu satu penyelesaian kepada masalah kesehatan kita yang dimana apa yang kita bisa lakukan untuk kita, keluarga dan teman-teman. Ya, dari Walten. Hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu Black Ginger, jahe hitam. Jahe hitam terbukti dapat menyembuh dan merawat pelbagai penyakit tanpa efek samping. Ada yang bilang, Pak, Black Ginger ini, jahe hitam ini bisa merawat sampai dengan 1.001 macam penyakit. Saya bilang, bisa nggak? Logik nggak? Sebenarnya jahe hitam bukan untuk penyakit. Dia untuk tubuh. Pakar-pakar, dokter-dokter bilang, body is the best doctor. Body, tubuh kita bisa mempunyai keupayaan untuk merawat apa saja penyakit. Sel-sel kita. Tapi oleh karena sel kita lemah, tubuh kita tidak sehat,
dia tidak bisa merawat, dia tidak bisa melawan penyakit. Jadi jahe hitam, apa yang dia lakukan, dia membantu menguatkan tubuh, menguatkan sel kita supaya tubuh yang merawat penyakit, tubuh yang melawan penyakit, tubuh yang merawat. Jadi siapa yang harus konsumsi black ginger? Setiap orang yang masih mempunyai tubuh, yang mati nggak bisa, Pak. Jadi ini black ginger ya. Kita hari ini mau bicara tentang black ginger. Apa itu black ginger? Black ginger ini mempunyai pelbagai nama. Kalau di Malaysia dikenali sebagai halia hitam. Kalau nama saintifiknya Kaempferia parviflora. Dan memang jahe hitam ini paling populer dari Thailand. Dipanggil Krachaidum. Karena Thailand adalah negara pertanian, mereka mempunyai teknologi pertanian yang terbaik di dunia. Sebab itu banyak produk-produk herbal ataupun yang alami datang dari Thailand. Ya. Jadi jahe hitam ini mempunyai banyak manfaat. Dan hari ini kita mau bicara bagaimana kita bisa menjaga kesehatan diri kita menggunakan jahe hitam. Ya, kita lihat, jahe hitam dikatakan sebagai tanaman asli daerah tropis Asia ya. Ada yang tanya, kok di Indonesia ada nggak? Ada, bisa. Tapi manfaatnya tidak sama. Orang bilang, kok bisa tanaman? Ya, saya makan nasi Padang di Indonesia dengan di Malaysia nggak sama. Lebih enak yang di Indonesia. Sama juga. Kalau kita lihat, durian. Wah, durian paling enak tetap Malaysia. Benar kan? Jadi, karena setiap negara tanahnya berbeda. Dan jahe hitam ini terbukti manfaat paling tinggi datangnya dari Thailand. Hasil riset dan penelitian yang sudah dilakukan jahe hitam terbaik tumbuh di negara Thailand. Jadi kenapa Walton mendapatkan jahe hitam dari Thailand? Karena terbukti yang terbaik datang dari Thailand. Di Malaysia jahe hitam dikenali sebagai halia hitam ya, mempunyai nama. Di Thailand jahe hitam ini dikenali sebagai disamakan dengan ginseng. Orang panggil Thai ginseng. Kita tahu ya harga ginseng gimana. Tapi untuk orang Thailand, jahe hitam ini lebih bermanfaat dari ginseng. Merupakan tumbuhan keluarga Zingiberaceae yang tumbuh di Asia tropika Thailand dengan nama Latin Kaempferia parviflora. Seperti saya bilang, ini bukan suatu produk yang baru kita kenali. Jahe hitam sudah digunakan secara tradisional lama. Hanya sekarang kita kenal, tapi ini udah lama. Penelitiannya udah banyak banget. Jadi ini referensi-referensi yang kita dapat dari Google, kita bisa lihat. Banyak referensi. Banyak dokter yang sudah membuat penelitian. Ini dari beberapa penelitian yang saya dari Nutra Ingredients, mereka bilang black gold. Jahe hitam dikenali sebagai emas hitam kerana mempunyai efek untuk awet muda dan efek anti diabetik. Contoh, kalau keluarga kita, orang tua punya diabetes, kita kalau konsumsi jahe hitam, kita bisa mencegah diabetes. Jangan tunggu sudah kena baru. Ini ada orang udah belum kena sudah putus harapan. Bilang, oh orang tua saya ada. Nah, kita bisa berubah. Dia bilang apa? Diabetes jahe hitam membantu melawan diabetes. Efek genggerol pada jahe hitam ternyata juga mampu meningkatkan sensitivitas sel tubuh terhadap insulin. Sehingga sel tubuh dapat memproses gula darah secara efektif sehingga menurunkan kadar gula yang beredar dalam pembuluh darah. Dan seperti saya bilang tadi, 10 juta orang Indonesia mempunyai masalah diabetes. Itu belum kira keluarga.
Dan ini bukan obat untuk mengurangkan gula, dia secara alami. Improve erectile dysfunction. Dia bilang apa, kepuasan seks itu kan tadi. Ini dari mana? Nutritional Outlook Amerika. Gimana jahe hitam bisa membantu orang yang mempunyai masalah important? Dan lihat di sini. Penyakit jantung koroner. Stroke bisa disebabkan oleh adanya emboli lemak yang menyumbat jahe hitam mengandungi 8 jenis flavonoid yang mampu memperbaiki profil trigliserida, mengurangi kolesterol jahat dan memperlancar aliran darah. Ya, jadi tahu nggak biaya sakit jantung? Efek ini akan membaiki sirkulasi darah di seluruh tubuh. Konsumsi jahe secara rutin akan mencegah Anda terkena serangan jantung dan stroke. Ya, ini adalah penelitian yang dibuat oleh Nutrition Outlook. Bukan dari saya ya, ini penelitian yang terbukti. Ini kita lihat dari Hindawi, web untuk produk-produk herbal dan kesihatan. Mereka bilang apa? Jahe hitam terbukti untuk anti kanker, vascular relaxation. Dia melembutkan pembuluh darah untuk mencegah stroke dan juga masalah jantung. Anti-inflammatory, anti radang. Ya, yang paling kita lihat dia paling penting itu anti-oxidative activity. Mengurangkan radikal bebas. Ini masalah sendi. Anti-osteoarthritis activity. Jadi dia banyak anti ya. Bukan antis ya. Dia mencegah. Jadi kita jangan tunggu sakit baru mau mencari sesuatu. Ini kita mencegah. Sebab itu produk jahe hitam Walten bisa dikonsumsi oleh semua, yang sakit, tidak sakit, yang sakit tidak sadar dia sakit juga bisa. Ini untuk orang yang olahraga gimana? Black ginger increase physical fitness performance. Ekstrak jahe hitam meningkatkan kinerja kebugaran fizik dan daya tahan otot dengan meningkatkan inflamasi dan metabolisme energi. Jadi tadi kita bilang yang penyakit ini untuk sekarang kita lihat zaman sekarang, pola sekarang orang suka berolahraga. Untuk teman-teman yang berolahraga, suka berolahraga, lari, menge-gym, yang mau fitness, dia membantu untuk orang bilang apa ya? Untuk menguatkan, memberi kita tenaga. Sebentar ya, bos mau ikut. Ini satu lagi, artikel dari Medical News. Dia bilang apa? What are PDE5 inhibitors? PDE5 is an enzyme in the walls of blood vessel. It affects blood flow and how cells signal within the body. Dia ini untuk pembuluh darah. Penelitian juga menunjukkan bahwa inhibitor PDE5 dapat membantu dalam mengobati penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Ya, jadi untuk jahe hitam ini bukan hanya kita bilang kita ketemu satu produk, tidak. Sudah mempunyai penelitian yang cukup untuk penyakit. Ya, ini untuk jahe hitam dan penelitian yang sudah dibuat untuk di seluruh dunia. Lihat ini. Untuk mereka yang mempunyai masalah pulmonary, pernafasan. Dia increase blood flow to the lungs. Tadi seperti saya bilang, memang jahe hitam bukan obat untuk COVID-19,
tetapi dia bisa menguatkan paru-paru kita, meningkatkan apa orang bilang darah ke pembuluh ke paru-paru, menguatkannya. Jadi kita sekurang-kurangnya meningkatkan imun kita supaya daya tubuh badan kita lebih baik, lebih sehat, lebih kuat. Karena kalau kita lihat, wah ini the natural Viagra, black ginger dia bilang. Ini bukan itu ya, itu saya mau tunjuk. Ini adalah satu web untuk olahraga, fitness. Jadi jahe hitam ini membantu untuk mereka yang olahraga, tetapi secara keseluruhan membantu tubuh untuk mencegah penyakit. Ini lagi. Universitas di Minnesota baru ini mengeluarkan hasil riset bahawa konsumsi jahe hitam secara rutin dapat menghambat pertumbuhan sel kanker rahim. Untuk wanita, sel kanker rahim adalah kanker rahim adalah kanker yang paling besar. Sebentar teman-teman, kita coba saya kirim ke bot. Sebentar, saya CEO mau masuk, belum dapat gabung. Ya, gitu. Dan tadi kita sudah lihat masalah. Ini bukan mau takutkan Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang kita sudah melihat. Kita terima, kita lihat hari-hari. Dan apa yang kita boleh lakukan? Jadi tadi yang saya share dengan Bapak Ibu bukan sekadar hanya ingin takutkan Bapak Ibu ya. So kita tahu ya, hanya kita tidak sadar bahwa kita tidak sadar orang bilang apa ya? Tidak sadar tentang masalah kesehatan ini. Kita bukan tidak sadar ya, kita tidak takut dengan isu-isu kesehatan begini. Hari ini ya, apa solusinya? Sebab itu hari ini World 10 memperkenalkan kepada Anda merek produk jahe hitam yang terlaris di Malaysia. Terlaris di Malaysia. Sebentar. Ya. Ini adalah jahe hitam dari World 10. Kualitas ekstrak jahe hitam yang terbaik dari Thailand. Menggunakan ekstrak nisbah 10:1. Dan kalau kita bicara jahe hitam, sebenarnya kita bukan memasarkan jahe hitam. Kita memasarkan bahan aktif bioflavonoids. Bioflavonoid. Bahan aktif ini yang orang bilang membantu kita lebih sehat. Kita bukan jual jahe hitam ya, jadi karena ada teman-teman yang bilang, Pak, bisa nggak saya beli jahe hitam, saya proses? Enggak beda. Kita menggunakan teknologi yang terbaru, terkini untuk ekstrak dari jahe hitam. Dan bahan aktif bioflavonoid methoxyflavone 57. Dan dalam methoxyflavone 57, kandungan bahan aktif 2,26% adalah yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Belum pernah ada yang setinggi ini. Jadi kita lihat, apa yang bioflavonoids ini dan methoxyflavone bisa lakukan? Satu, seperti saya bilang tadi, untuk bapak-bapak memang senang melihat yang pertama ya, aktivitas afrodisiak.
meningkatkan hasrat seksual, meningkatkan stamina tenaga untuk mereka. Ini dia yang sering rasa lelah dan capek. Pagi capek, kita nggak bisa. Kadang bukan itu aja, kadang kita lihat anak-anak kita. Bangun pagi aja udah capek. Belum. Jadi sebab itu jahe hitam juga bagus untuk anak-anak. Membantu menstabilkan kadar kolesterol. Ya, sakit jantung, masalah obesitas. Karena masalah obesitas sudah jadi biasa sampai orang pikir yang kurus itu sakit. Menormalkan kadar gula dalam darah, membantu mengontrol sakit kencing manis, daya tahan tubuh, sistem pernafasan anti kanker, antioksidan yang baik, dan juga aktivitas anti alergi. Jadi ini adalah dari bioflavonoids dan juga methoxyflavone yang ada di dalam jahe hitam. Wah, kembali. Ini jahe hitam kita. DR4. Kita menggunakan 100% ekstrak jahe hitam. Dan produk kita, DR4 ini sudah dapat izin dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Dan di Indonesia kita masih dalam proses perizinan dari Badan POM, sudah 80%, tunggu mungkin di antara 3 hingga 6 bulan lagi. Dan ini untuk teman-teman yang beragama Islam, Muslimin, kita juga mempunyai sertifikat halal Thailand ya untuk ekstrak jahe hitam. Sebentar. Ekstrak jahe hitam. Dan kapsul, bungkus kapsul juga diberi sertifikat halal, bungkus kapsul itu. Ya. Dan sudah diuji sertifikat laboratorium untuk uji keamanan. Tidak ada racun atau bahan kimia. Tidak ada narkoba. Okey, itu tadi 100% jahe hitam dalam bentuk DR4. Setiap kapsul ini 100% ekstrak jahe hitam ya. Dan apa lagi produk yang kita ada di Indonesia? V-Cafe. V-Cafe ini adalah gabungan ekstrak kulit manggis, jahe hitam, premium arabica kopi dan juga nano sweetener. Ya. Kita lihat di Malaysia kita sudah jual hampir 1 juta kotak V-Cafe. Kalau 1 juta kotak itu sama dengan 20 juta sachet V-Cafe. 20 juta sachet. Ini gabungannya adalah ekstrak jahe hitam, kulit manggis dan nano sweetener. Ya. Saya pergi secara tidak begitu detail. Kenapa biji kopi yang bagus adalah Arabica ya? Karena secara tidak langsung kopi yang kita gunakan aja sudah mempunyai manfaat kesihatan, menjaga stamina tubuh, menjaga kesihatan mulut, mencegah kanker, memperbaiki feeling yang bagus, ya, mendukung proses metabolisme, menjaga kesihatan kulit dan meningkatkan adrenalin, tenaga. Dan kulit manggis. Kulit manggis baik untuk apa? Untuk kulit. Yang ada kulit ya, yang tidak ada kulit jangan. Ya. Kulit manggis ini memberi kita awet muda, lebih muda kelihatan. Ya. Dan penelitian untuk kulit manggis juga luar biasa banyak. Dia menurunkan gula darah, ya, mencegah penyakit jantung, ya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kita lihat V-Cafe kita ini bukan hanya kafe, itu adalah kopi yang sehat. Ya, kopi yang sehat. Oh, nano sweetener. Jadi orang sini, Pak, saya diabetes, gimana? Jangan khawatir. Kita menggunakan nano sweetener. Nano sweetener terbuat dari tebu hitam. Di mana
Jus tebu terkonsentrasi untuk meningkatkan rasa manis produk beberapa kali. 7 kali lebih manis dari gula. Jadi kalorinya rendah, efek gulanya rendah, tidak ada penyedap dan pewarna. Dan sudah ada studies klinik, nanosweetener tidak meningkatkan kadar glukosa dalam tubuh pasien yang ada di diabetes. Dan kita sudah mempunyai izin BPOM untuk WKP. Puji Tuhan. Ya, dan kita bisa pasarkan secara tidak perlu khawatir. Bapak Ibu, jadi itu sedikit sebiji tentang penyakit jahe hitam dan produk kita ya. Dan kita di Malaysia ya, di Indonesia kita masih mengumpul testimoni-testimoni. Semoga Bapak Ibu yang ada testimoni bisa hubungi Pak Edi untuk mengumpulnya. Ini adalah orang yang punya masalah testimoni kesaksian kita ya. Banyak. Kalau dari segi diabetes, aduh, banyak sekali. Jadi bila saya lihat di Indonesia punya 10,3 juta orang yang menderita dari masalah diabetes. Wah, besar sekali pasaran jahe hitam di Indonesia. Ya, ini kita lihat beberapa teman-teman kita di Malaysia yang kakinya hampir diamputasi, diselamatkan oleh Walten. Ya, dengan konsumsi DR4 dan juga WKP. Ini coba, aduh, saya sudah makan malam ya, kalau tidak nggak bisa. Dia sembuh sepenuhnya. Kita juga selamatkan kakinya. Ini juga luka karena diabetes, masalah GERD, ya. Ini di bawah masalah jantung. Banyak testimoni ya, banyak testimoni. Ya, yang di bawah sekali Bapak Wira dari Kulim Kedah. Kanker usus. Baik 90% hanya dalam waktu 1 bulan konsumsi. 1 bulan konsumsi. Ini masalah ginjal. Ya, masalah kanker usus. Ini kita tunjuk yang sudah, kita punya ribuan testimoni yang belum dikumpul ya. Ya, ini saya kenal Ibu Tawamani. Saya ketemunya di Ipoh, dia datang ke acara kita. Stroke 15 tahun nggak bisa jalan. Bayangkan Bapak Ibu. Walaupun dia belum sembuh sepenuhnya ya, dia sudah bisa berjalan, bisa datang ke acara. 15 tahun nggak keluar, tidak bisa ke mall. Wah, kalau ibu-ibu nggak bisa ke mall itu parah penyakitnya ya, lebih sakit dari penyakitnya. Tapi hari ini sesudah dia konsumsi produk kita DR4 dan WKP, dia sudah bisa berjalan. Ini kanker hati. Ya, ini bukan sakit hati ya, ini kanker hati ya. Dan di bawah kita lihat Bapak ini asma, masalah paru-paru, tidak bisa kelahan. Sesudah konsumsi produk kita, dia sudah bisa berusaha kembali. Ini perubahan dan kesaksian ramai, banyak sekali. Dan cara konsumsi gimana? 3 biji pagi, 3 biji malam. Bisa dikonsumsi dengan air panas, suam, atau dicampur dengan WKP ya. Kata tulisannya salah di situ ya. WKP. Dibuka, dimasukkan dalam WKP ya. Minum WKP 1 pagi, 1 sore ya. Oke. Itu sedikit sebanyak tentang ini. Saya mau kita lihat sebentar, kita dapatkan CEO cuba gabung, dia CEO di kampung, dia cuba gabung dengan kita. Sebenarnya tadi itu adalah penjelasan tentang produk kita lihat ya. Dan oke. Produk kita ya, kita cuba lihat CEO, saya sudah send link yang terbaru. Bapak Ibu, wah Tuan Ismail, Mama Ali juga ada di sini ya.
Terima kasih Tuan Ismail. Salam salam sukses ya. Ingat ya, mencegah lebih baik dari merawat ya. Mencegah. Jadi kita sadar masalah kesihatan ada, COVID ada. Penyelesaian untuk membantu kita hidup lebih sehat ada. Pilihan di tangan Bapak Ibu. Okey, hari ini ramai yang gabung dengan kita, hampir 200 orang, semuanya mencari, ingin mendengar ya, mendengar pesanan ya ataupun mesej dari CEO kita ya. Tuan Ismail hari ini bersama kita. Bila saya bilang Pak Ismail, saya ada Zoom bersama teman-teman di Indonesia ya. Dia bilang, jangan tinggalkan saya. Saya juga ingin sharing dengan mereka. Ya, sebentar. Selamat malam Pak Ismail. Unmute. Boleh dengar suara saya atau Bapak sudah masuk? Oh, itu. Ask to unmute. Sudah ada grup CEO. Sebentar. Ya, selamat malam Pak Balan. Selamat malam. Maaf Pak, tadi ada gangguan teknikal sebentar. Ya. Sekarang sudah okey ya. Okey. Okey, saya serahkan platform kepada Tuan Ismail Ciani, CEO kita. Bapak Ibu, mari kita bagi satu applause untuk CEO kita. Walaupun enggak kedengaran. Silakan Tuan Ismail. Okey, terima kasih Pak Balan. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam kepada semua ejen-ejen Volten yang ada pada hari ini. Okey, jadi di mana juga anda berada lah, di Malaysia, ada yang dari Indonesia, dari Cambodia juga, dari Singapura juga. Walaupun malam ini kita khusus untuk ejen ataupun untuk ejen-ejen di Indonesia, untuk mitra kita di Indonesia di bawah pengendalian Volten Indonesia pada malam ini. Okay, jadi saya harus ngomong dalam bahasa Indonesia lah, kerana ini undangan khusus daripada Volten Indonesia. Okay? Jadi sudah agak lama tidak ngomong dalam bahasa Indonesia, sudah tidak buat presentasi dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah agak rindu jugalah untuk teman-teman kita di Indonesia. Okey. Saya rasa suara saya bisa didengar ya Pak Balan? Jelas Pak. Jelas? Yes. Okey, Alhamdulillah. Lebih dahulu saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada yang bersama pada Zoom pada malam ini, di mana malam ini kita khusus untuk berbicara tentang produk jahe hitam ini. Mungkin tadi Pak Balan sudah buat presentasi tentang produk ini. Cuma bagi saya secara peribadinya, produk ini saya memang akan mungkin ambil masa sedikit untuk malam ini menerangkan daripada awal bagaimana produk ini, produk jahe hitam ini boleh menjadi rangkaian produk Volten ini. Jadi seperti mana kita tahu Bapak Ibu, di Malaysia, di Indonesia juga banyak herbal, banyak produk-produk yang dihasilkan daripada herbal ataupun tumbuh-tumbuhan herbal ini. Kalau kita tengok sejarah sebelum ini pun banyak perusahaan-perusahaan networking ini memasarkan produk herbal dan mendapat omset yang besar di Malaysia, di Indonesia juga. Sebelum ni kita lihat bagaimana banyaklah produk-produk herbal, termasuknya ginseng, termasuknya sebelum ini kita ada juga spirulina, kita ada macam-macam lagi lah produk herbal, termasuk juga produk susu ataupun susu lah, susu bubuk tu ataupun juga propolis. Banyak produk-produk herbal dihasilkan
yang mendapat omset yang besar, sambutan yang besar dan memberi manfaat besar kepada manusia seluruhnya. Okey. Cuma produk jahe hitam ini mungkin satu kedengarannya mungkin satu benda yang baru. Mungkin kalau sebut jahe, ramai orang sudah tahu sebab kita mungkin seharian, setiap hari kita guna untuk masak, digunakan jahe yang putih itu. Di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di mana di Nusantara ini produk jahe ini sudah biasa digunakan sebagai di dalam masakan kita. Tapi jahe hitam ini agak satu benda yang agak baru untuk kita kerana jahe hitam tidak digunakan untuk masak, tidak boleh digunakan untuk masak. Kalau anda ada jahe hitam, anda boleh, tapi untuk dibuat khusus untuk perubatan. Kalau sebelum ini sudah ratusan tahun dahulu sudah digunakan produk jahe hitam ini, tapi tidak begitu meluas. Banyak di Malaysia, di Indonesia, di Thailand juga ada digunakan secara tradisional di kampung-kampung, untuk perubatan tradisional. Okay. Tapi semenjak beberapa tahun ini sebenarnya dengan adanya teknologi terkini, saintis dan juga ramai yang membuat kajian tentang jahe hitam ini, black ginger ini, jahe hitam. Malah di Jepang sendiri pun mereka membuat kajian yang begitu detail sekali tentang jahe hitam ini, termasuk adanya jurnal tentang jahe hitam ini. Apabila dilihat daripada kajian itu, mendapati bahawa produk jahe hitam ini satu produk yang luar biasa. Dia mempunyai satu bahan aktif yang luar biasa di dalamnya yang dibutuhkan oleh manusia, yang boleh memberi penyelesaian kepada banyak masalah kesihatan. Okay, jadi saya mendapat info tentang produk jahe hitam ini sudah lama sebenarnya, sekitar tahun 2015 lagi. Saya mendapat info daripada teman saya di Thailand tentang produk ini, tapi pada masa itu saya tidak begitu berminat ataupun saya tidak mengambil seriuslah tentang apa yang di-share oleh teman saya itu. Tapi apabila tahun 2019, 2018 lah sebenarnya, Disember tu, sekali lagi saya mendapat info ini. Diberi cuba untuk mencuba produk jahe hitam ini. Banyak ini kali kedua setelah saya diberi info ini, saya cuba produk ini. Saya mengkonsumsi produk ini sendiri bersama isteri saya dan mendapati produk ini luar biasa. Kesannya itu sangat luar biasa. Setelah saya guna satu kali saja, 2 kapsul saja, sudah menampak kesan yang begitu luar biasa. Ya, walaupun saya setiap hari mengkonsumsi produk-produk herbal yang lain, yang lain-lain. Tapi bila saya konsum produk jahe hitam ini, saya mendapati jahe hitam ini satu cepat, dia begitu cepat mendapat kesan dan memberi manfaat yang sangat cepat. Jadi di sini saya nampak ini satu kita mempunyai pasaran yang luas. Dan saya mengkaji terus, membuat research sedikit tentang produk ini, mendapati ini dia ada memang satu produk yang luar biasa yang belum dikomersialkan oleh mana-mana perusahaan pun. Belum dikomersialkan secara besar-besaran. Jadi dari situlah saya mengambil keputusan untuk menjadikan produk jahe hitam ini sebagai salah satu memang produk utamalah di dalam Bolten ini. Jadi bila kita lihat sebelum ini produk-produk herbal ini, termasuklah apa-apa herbal yang dipasarkan oleh banyak syarikat, banyak perusahaan-perusahaan networking multi-level ini mendapat omset yang cukup besar dan juga memberi manfaat besar kepada masyarakat. Bila dilihat daripada kajian, daripada jurnal, saya mendapati bahawa produk jahe hitam ini daripada testimonial sampai hari ini jauh lebih hebat, jauh lebih berkesan, jauh lebih efektif daripada mana-mana produk yang sebelum ini pernah meledak di pasaran, belum mendapat omset yang besar di pasaran. Jauh lebih bagus daripada produk lain dari segi testimonialnya, dari segi hasil selepas mengkonsumsi produk ini. Jadi daripada situ saya lihat ini kita punya pasar besar di sini, potensi yang besar, peluang yang sangat besar. Kalau saya sendiri sebagai
CEO dan syarikat ni mengkomersialkan, mengeluarkan produk ini secara besar-besaran. Okay? Jadi bahan aktif dalam ini sebenarnya satu bahan yang diberi nama bioflavonoid dan methoxyflavone. Bioflavonoid ini terdapat di dalam banyak produk-produk herba yang sebelum ini, termasuklah kulit manggis, termasuklah mengkudu, termasuklah propolis, termasuklah banyak produk-produk macam herbal yang terdapat bioflavonoid ini. Okay? Ini yang menjadikan produk-produk itu luar biasa, dapat kesan yang cepat. Tetapi di dalam jahe hitam ini ada satu lagi bahan, iaitu methoxyflavone. Okay? Methoxyflavone ini dia adalah sejenis bioflavonoid juga yang hanya terdapat di dalam jahe hitam sahaja. Kalau anda lihat, anda boleh buat research ataupun tengok di Google ataupun tengok jurnal hasil kajian daripada saintis, mendapati bahawa methoxyflavone ini bila kita konsumsi dia bisa terus meresap masuk ke dalam DNA kita, sel dan DNA kita, dan membetulkan sel dan DNA kita yang mana yang bermasalah itu. Jadi kebanyakan penyakit ini ataupun masalah kita yang kita hadapi kerana sel kita itu sudah tidak lengkap ataupun sel kita itu sel yang cacat. Contohnya orang yang ada kanker. Orang yang ada kanker, sel-sel mereka ini, sel itu sudah tidak cukup sifatnya, sudah cacat. Jadi sebab itulah sel itu dia merosakkan sel lain dan menyebabkan masalah kanker itu. Okay? Jadi hari ini kalau kita lihat methoxyflavone ni dia mampu membaik pulih ataupun membetulkan struktur sel itu sendiri dan menjadikan sel itu lebih sihat, dan sel yang rosak itu dibuang, kan, dia menyihatkan balik sel-sel yang ada, termasuk membetulkan balik struktur DNA kita itu. Jadi ini menyebabkan proses pemulihan itu menjadi cepat dan luar biasa untuk apa saja masalah. Kerana produk ini bukan dia khusus untuk satu-satu masalah, diabetes, kanker ataupun apa-apa masalah. Dia masuk ke dalam badan kita dan betulkan sistem badan kita sendiri. Sebab setiap dari kita ini, kita sudah ada doktor di dalam badan kita. Dalam tubuh kita ni memang sudah ada doktor yang boleh merawat apa saja masalah yang ada dalam badan kita. Termasuk juga sistem imun kita. Itu doktor sistem imun itu, kalau sistem imun kita kuat, dia bisa lawan apa saja virus yang masuk, termasuklah sekarang ni ada COVID dan sebagainya. Ini sistem badan kita yang boleh melawan dan menyembuhkan balik apa saja masalah dalam badan kita. Jadi sistem badan kita ini, imun kita ni, DNA kita, sel kita butuhkan methoxyflavone ini. Sebab tu kalau anda lihat testimoni kita, orang yang ada masalah kesihatan bertahun-tahun, ada yang sampai 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba bisa dapat perubahan dalam masa 10 hari, 20 hari, 1 bulan, begitu saja. Setelah konsumsi produk kita. Kerana apa? Kerana sel sudah menemui apa yang diperlukan. Sel sudah berjumpa. Bila methoxy masuk, itulah sel mau, dan dia sudah berjumpa dengan bahan yang diperlukan. Jadi dia langsung boleh aktif dan menjalankan kerjanya dan menjalankan pemulihan dalaman dalam tubuh kita. Ini fungsi methoxyflavone yang ada di dalam halia hitam ini. Yang ada di dalam halia hitam ini. Jadi kalau kita lihat setakat hari ini methoxyflavone ini hanya terdapat di dalam jahe hitam saja. Hanya terdapat dalam jahe hitam saja, dalam black ginger ini. Tapi di Voltan ini jahe hitam ini pun sebenarnya perlu lalui proses-proses tertentu untuk mendapat kualitas methoxyflavone yang terbaik. Banyak juga di pasaran ada yang dikeluarkan jahe hitam yang dibuat kapsul dan sebagainya. Tapi oleh kerana proses untuk menghasilkan jahe hitam ini, ekstraknya itu tidak baik, ataupun malah mereka tidak ekstrak methoxyflavone ini, tak ambil dengan betul, jadi keberkesanannya agak kurang.
Okey, dan produk itu mungkin methoxyflavonnya kualitasnya kurang baik. Jadi dia tidak mendapat kesan yang baik kepada apabila kita konsumsi. Okey. Jadi di Volten ini kita ada teknologi untuk ekstrak. Ekstrak ini bermaksudnya daripada jahe hitam yang raw itu, jahe hitam yang diambil langsung daripada pokoknya itu kan, bukan langsung diproses semuanya untuk dijadikan kapsul, tidak. Dia cuma ada proses untuk ekstrak, ambil bahan aktif sahaja daripada jahe itu. Mungkin daripada jahe itu semua 10% saja diambil. 10% saja. Kalau 90% dibuang kerana kita butuhkan methoxyflavone tu ada di dalam 10% ini. Jadi kalau anda konsumsi produk kita macam BR4 ataupun VCafe ni, dalamnya ada jahe hitam yang diekstrak. Maksudnya bahan aktif itu kualitasnya baik dan bahan aktif tu banyak. Kita hari ini yang kita butuhkan bukan jahe itu tapi methoxyflavone sebenarnya. Okey, biarlah orang lain jual jahe dan sebagainya, jahe apa pun, jahe hitam, jahe biru, jahe apa pun, tak ada masalah. Yang penting kita ada methoxyflavone ini. Okey, jadi methoxyflavone inilah yang memberi kesan yang baik dan yang kita butuhkan. Jadi dalam proses itu kalau anda lihat kapsul kita itu merupakan 100% ekstrak jahe hitam ini. Okay? Dalam itu adalah 100% ekstrak jahe hitam dan juga dalam kopi kita juga ada bahan ataupun ada ekstrak jahe hitam ini. Okay? Jadi di Indonesia sendiri anda lihat, kalau di Malaysia kita sudah mendapat sambutan yang baik, omset yang luar biasa yang kita terima setiap hari, okay? Sale yang luar biasa, walaupun kita baru 1 tahun lebih untuk produk jahe hitam ini, 2 tahun, lebih kurang 2 tahun. Okay? Kita sudah, omset kita memang sangat luar biasa setiap bulan, 30M lebih, okay, omset kita. Di Malaysia saja 30M, anda bayangkan kalau potensialnya di Indonesia. Okey, di Indonesia punyai banyak orang yang ada masalah kesihatan yang bisa kita bantu. Okey, kalau tadi saya lihat statistik Indonesia, diabetes saja sudah ada lebih, saya rasa puluhan juta orang di Indonesia yang ada masalah diabetes ini. Dan untuk diabetes ini, okey, untuk diabetes ini sebenarnya kita ada kajian khusus untuk bagaimana terhadap orang-orang pesakit diabetes ini. Okay, dan kita dapati bahawa pesakit diabetes ini yang bacaannya pun tinggi, bacaan tinggi mereka, gula dalam darah mereka itu bisa turun dalam masa seminggu saja sudah nampak lebih 50% gula dalam darah itu bisa turun. Ini satu kesan yang luar biasa. Ini ada kajian klinikal yang kita sedang buat ini. InsyaAllah kita akan publishkan, sedang dipublishkan. Okay, ini membuktikan memang 90% orang yang ada masalah diabetes ini, kita buat kajiannya, turun lebih 50% masalah gula dalam darahnya itu. Dalam masa kurang lebih 1 minggu saja. Ini satu pasar yang besar saya untuk ejen-ejen kita di Indonesia ini. Anda hari ini walaupun kita masih lagi baru di sana, banyak lagi ada beberapa perkara yang mesti kita selesaikan, tetapi anda harus lihat ini potensinya untuk pasar Indonesia sangat besar. Kalau anda lihat di Malaysia sendiri, walaupun pasarnya kecil, tidak macam seperti Indonesia, tapi omset kita besar. Produk jahe hitam ini memang kita Volten merupakan pengeluar nombor 1 di Malaysia sekarang, produk jahe hitam. Kita nombor 1 di Malaysia. Okey. Dan kalau kopi saja, kalau VCafe kita itu yang sekarang sudah ada BPOM di Indonesia, yang sekarang pun sudah mula dibuat packaging Indonesia, sudah dimulai, insyaAllah dalam bulan depan sudah dapat packaging VCafe dengan kelulusan BPOM, dengan kotaknya itu memang ada nombor BPOM dan juga dengan bahasa Indonesia, insyaAllah pada bulan depan sebab kita sudah dapat kelulusan. VCafe di Malaysia dalam tak sampai 2 tahun sudah terjual 1 juta box, 1 juta kotak. Okey, ini satu pencapaian luar biasa bagi satu perusahaan baru macam kita.
Sekarang BeCafe memang kopi nombor 1 di Malaysia sekarang ini. Okay, memang mendapat sambutan yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Okay. Dan saya percaya produk yang hebat ini, BeCafe yang ada jahe hitam dalamnya ini, sudah pasti akan mendapat sambutan baik di Indonesia juga setelah ini. Dalam masa ini. Tapi anda tak perlu tunggu lagi sebab kita sudah ada stok produk di sana, BeCafe ini. Dan juga sistem juga untuk pembelian, untuk posting semua sudah ready. Jadi anda cuma hari ini fahamkan ataupun dapatkan produk ini dan konsum dan cari beri cuba kepada teman-teman. Okey. Jadi dari segi produk, hari ini kita sudah ada satu produk, killer produk yang memang saya sangat yakin ini akan menjadi satu sejarah baru dalam industri networking ini. Walaupun di Indonesia sendiri. Kalau anda lihat beberapa perusahaan dari Malaysia bisa membuat omset yang begitu besar sehingga mereka bisa bina bangunan yang antara tertinggi di Jakarta sendiri kan, dengan produk-produk yang biasa yang mereka ada. Tapi produk kita ini kalau anda lihat kita ada 5 produk ini, sekarang 2 di Indonesia ini jauh lebih baik sebenarnya. Okey, kalau di Malaysia mereka pun tak bisa dapat omset yang begitu besar seperti kita. Hari ini saya yakin setelah COVID ini berlalu, okay, saya rasa di Indonesia sudah start vaksinnya sudah sudah bermula. Okay, saya yakin setelah tahun ini masalah COVID berlalu, kita akan mendapat lonjakan. Kita akan mendapat satu lonjakan omset yang besar di Indonesia juga. Jadi ini peluanglah untuk anda semua. Jadi dari segi produk, kita sudah ada kilang di Indonesia sebenarnya untuk memproses buat packaging produk ini. Anda boleh lihat sendiri betapa seriusnya perusahaan ini, di mana sebelum kita bermula di sana, kita sudah menyediakan pabrik untuk menghasilkan produk ini di sana. Sebab saya yakin kenapa kita sanggup buka pabrik di sana, kerana saya yakin produk ini, Bolten ini, kita bisa meledak besar di Indonesia. Kita bisa menghasilkan, mendapat omset sangat besar di Indonesia. Sebab tu kita kena ready, kena bersiap, kita kena daripada awal sekarang. Okay? Jadi anda boleh lihat di situ, kita sudah ada pabrik, kita sudah ada kantor. Kita memang serius untuk mengembangkan ataupun untuk membawa peluang ini kepada teman-teman di Indonesia. Okay? Ini satu-satunya perusahaan yang sebelum jalan kita dah ready semua. Kalau anda lihat sebelum ini, kalau banyak perusahaan-perusahaan lain yang masuk ke Indonesia, mereka masuk untuk curi start dulu ataupun test run dulu begitu. Tapi kita tidak begitu. Kita memang, saya yakin sebab saya untuk pasar Indonesia ini sudah belasan tahun lah saya sering ke Indonesia, ke seluruh Indonesia. Saya sama Pak Balen juga pernah ke seluruh Indonesia untuk membuat presentasi sebelum ini. Okey, di perusahaan orang lain. Apatah lagi ini perusahaan saya sendiri, dan saya yakin saya ada ramai teman-teman di Indonesia yang memerlukan, yang boleh saya share peluang ini dengan teman-teman di Indonesia di sana. Kalau anda satu lagi untuk yang baru, mungkin malam ini ada teman-teman ejen baru untuk Indonesia. Kalau anda lihat di Indonesia ini, perusahaan kita ini di-register, didaftarkan di bawah PMA. PMA ini penanam modal asing. Okay. Saya rasa untuk perusahaan networking ini mungkin tak banyak yang didaftarkan di bawah PMA. Sebab PMA ini dia memang kepunyaan ataupun dimiliki 100% oleh Bolten Malaysia. Dia bukan ada joint venture ataupun bukan dimiliki oleh orang lain sebagai shareholder. Bolten International Indonesia dimiliki 100% oleh Bolten Malaysia. Okay, itu anda nak kena faham di situ. Sebab banyak perusahaan dari Malaysia, dari luar juga yang masuk ke Indonesia, mereka mereka tak miliki share 100%. Mungkin mereka hanya mempunyai 49% dan orang lain di Indonesia sana pegang 51%. Jadi ini yang menjadi masalah utama kepada perusahaan, perusahaan itu meledak ataupun perusahaan itu mempunyai omset yang besar. Nanti ada isu-isu yang susah untuk
akan menimbul isu di kemudian hari nanti. Tapi hari ini di Bolten, kita Bolten Indonesia adalah 100% dimiliki oleh Bolten Malaysia. Dimiliki oleh saya sendiri 100%. Jadi saya ada kuasa penuh untuk menentukan bagaimana untuk kita nak menggerakkan Bolten ini di Indonesia. Sebab itu hari ini kita sanggup boleh invest besar untuk adakan pabrik, untuk adakan kantor, untuk sediakan stok yang secukupnya di Indonesia supaya bisnes kita setelah ini akan berjalan dengan lebih lancar dan anda hari ini di Indonesia dapat mencipta kejayaan, bisa sukses besar bersama Bolten setelah ini. Jadi untuk produk, kalau ini kita fokus untuk produk. Untuk produk, ini adalah senjata utama kita. Hari ini repeat sale untuk produk ini berlaku dengan begitu tinggi sekali. Dalam bisnes, apa-apa bisnes pun, perkara yang paling utama adalah repeat sale. Beli ulang itu paling penting. Beli kali pertama itu belum tentu sukses. Sukses sebuah produk ataupun perusahaan apabila konsumen membeli ulang produk itu, itulah sebenarnya tanda sukses. Dan produk itu, bisnes itu akan sukses yang dengan besar. Kalau biasanya, mungkin pengalaman kita menjalankan perniagaan berbentuk networking ini, kita ketemu orang buat prospecting, orang beli produk. Tapi setelah beli itu, mungkin itu sekali itu saja mereka akan beli untuk cuba produk kita. Jadi kita sentiasa harus cari orang baru, network baru, orang yang sudah join sebelum ini yang beli tidak lagi membuat beli ulang. Jadi omset itu susah untuk besar. Dia akan statik. Tapi di sini, di Bolten dia berbeda. Kalau kita lihat hari ini, ramai yang hari ini tidak ada kopi setiap hari. WeCafe harus diminum setiap hari. Walaupun mereka ini tidak aktif dalam bisnes, tapi mereka tetap beli kerana mereka butuhkan produk ini. Produk ini memberi manfaat besar kepada mereka. Ini yang kita mahukan. Kalau anda sebagai seorang businessman, anda seorang networker, grup anda itu, dalam grup anda, kalau ada anda grup mungkin ribuan orang, kalau ramai yang buat repeat order, sudah pastilah income anda akan lebih besar. Berganda income anda bulan ini dan akan terus naik. Kalau anda lihat, leader-leader di Malaysia, top 30 yang kita selalu keluar itu, income mereka ini konsisten, tak pernah turun. Kalau anda lihat Mr. Murti, income-nya kalau wang Indonesia lebih kurang berapa M 12 M gitu ya. Kurang lebih 12 M sebulan. Benar ya? 2 M per bulan. 2 M, sorry. Mana? 2 M setiap bulan. Okey. Dan kalau kartun pun hampir 1 M setiap bulan begitu kan. Jadi dan juga yang lain-lainnya. Yang income-nya 100 juta, 200 juta, 300 juta, ini mereka konsisten. Kalau anda lihat carta itu, anda lihat kenapa orang yang sama aja. Kerana grup mereka itu repeat sale berlaku tinggi dan mereka sale mereka konsisten. Okay, mereka akan dapat komisi itu berterusan secara konsisten. Ditambah pula hari ini, proses untuk repeat order itu, proses untuk membuat beli ulang itu begitu mudah di sini. Kita ada sistem. Combination sistem e-commerce kita itu, jadi mereka hari ini untuk mau beli ulang itu tidak perlu cari leader, tidak perlu cari stokis, tidak perlu cari sesiapa. Mereka hanya cari HP aja. Ada HP, klik di HP, produk sampai ke rumah. Jadi kalau kita sediakan sistem begini, anda ribuan network dan mereka mudah untuk beli ulang, anda lihat omset anda akan naik begitu dahsyat sekali. Dan insya-Allah sistem ini juga sebenarnya sudah ready untuk Indonesia. Sistem payment gateway e-commerce ini. Cuma saya harus turun ke Indonesia satu kali lagi untuk selesaikan rekening bank di Indonesia di sana. Okey. Kalau rekening bank kita sudah ready, semua sistem yang ada di Malaysia ini sudah bisa diguna di Indonesia juga. Akan ada di Indonesia juga. Termasuklah anda boleh top up wallet secara online, gunakan payment gateway dengan apa bank saja di Indonesia. Banyak bank di Indonesia lepas ini. Okey, boleh buat withdrawal, boleh beli ulang dan sebagainya. Gunakan sistem ini. Jadi ini satu konsep perniagaan bisnes yang berbeza. Saya cuba buat satu
konsep yang berbeza. Dari sudut produk sendiri, memang kita ada produk yang lain daripada orang lain. Orang lain tak daripada anda lihat di sini, produk-produk ini unik dan tidak ada di perusahaan lain. Ini satu yang mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk kita. Okay, jadi saya harap dengan kita ada rangkaian produk yang jahitan yang luar biasa ini akan membawa manfaat besar kepada masyarakat Indonesia keseluruhannya. Kita dapat menyelesaikan masalah kesihatan orang-orang di sana seperti mana yang berlaku di Malaysia. Okay? Setelah ini ramai masyarakat Indonesia dapat keluar daripada masalah kesihatan. Apa saja masalah kesihatan, dan kita dapat bantu dengan harga produk yang sangat berpatutan, yang sangat boleh dikatakan murah lah, boleh dikatakan rendah produk kita ini, dan juga kita bisa membantu lebih ramai orang di sana untuk lebih sihat, untuk menjadi lebih sihat. Itu misi utama perusahaan, untuk memastikan masyarakat Indonesia mendapat kesihatan yang lebih baik daripada rangkaian produk jahe hitam kita ini, dan juga secara tak langsungnya membuka peluang usaha dan juga membuka peluang untuk ejen-ejen di sana yang menjalankan bisnes secara serius untuk memang mencipta sukses yang besar bersama Volten International Indonesia setelah ini. Okey, saya ingat setakat itu saja untuk kali ini. Saya doakan mudah-mudahan semua perancangan kita di Indonesia berjalan dengan lancar. Semuanya COVID juga akan berlalu dengan cepat di Indonesia dan di Malaysia, di seluruh dunia ini, supaya kita dapat membuka pasar kita lebih luas di mana-mana negara selepas ini. Okey, sukses untuk semua. Terima kasih untuk ejen-ejen Volten Indonesia. Kita temu lagi di masa-masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Okey, Pak Balan. Terima kasih, Pak Balan. Terima kasih kepada Grup CEO Tuan Ismail Cik Ani, Bapak Ismail Cik Ani, kerana waktu untuk memberi penerangan pada kita tentang Volten. Beliau hari ini ada acara besar di utara, tetapi oleh kerana untuk Indonesia, beliau bagi waktu, luangkan waktu bersama kita. Terima kasih sekali lagi, kita applause untuk Grup CEO kita. Terima kasih.